Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas artikel tentang peran CCTV di Pondok Pesantren Nazatul. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan masing-masing dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim. Perkenalkan, nama saya Rizka Budak. Saya sendiri Syarif Maulana. Nama saya Akan Mirza. Saya Akan Hasan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Dan CCTV. CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan sinyal. Kamera CCTV adalah kamera video digital yang dimanfaatkan untuk memantau, merekam, dan mengirimkan gambar pada waktu dan tempat di mana kamera CCTV dipasang. Umumnya, kamera CCTV digunakan untuk menunjang sistem keamanan. Kamera CCTV juga dapat kita jumpai di supermarket, mall, pertokoan, termasuk beberapa tempat pendidikan. Pemasangan kamera CCTV saat ini sudah diaplikasikan ke tempat pendidikan. Misalnya, pemasangan CCTV di sudut sekolah ataupun kelas yang dimanfaatkan untuk alat bantu mengawasi dan meningkatkan keamanan dan keselamatan. Apalagi, area sekolah yang banyak dilalui orang dan keamanan orang di dalamnya menjadi prioritas sekolah sehingga orang tua yang dititipkan anaknya di sekolah merasa aman. Penempatan kamera CCTV di lingkungan pondok pesantren termasuk hal yang penting. Maksudnya, penetapan CCTV di tempat ramai, dikunjungi, dan dilewati santri merupakan hal yang terpenting. Misal, penempatan di gerbang masuk, lorong kelas, tempat parkir, ruang laboratorium, ruang guru, di kelas, bahkan di dalam kamar santri. Penempatan kamera CCTV di gerbang masuk dimanfaatkan untuk mengetahui siapa saja yang berlalu lalang melewati gerbang pondok. Guru dan untuk di lorong kelas dan kamar dapat mengawasi perilaku santri. Siapa saja yang keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Mungkin cukup sekian. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Busra Karim. Ini saya akan memberikan penjelasan dari Syarif Maulana. Manfaat kamera untuk kegiatan mengenai jenis, misalnya di tempat parkir, ruangan laboratorium, dan kamar santri ada tahap pertama. Kemudian manfaat kamera di dalam kelas yaitu untuk mengawasi cara mengajar guru dan saat kegiatan belajar mengajar langsung dan mengawasi perilaku siswa untuk menghindari tindakan seperti ini. Pengawasan kegiatan belajar mengajar melalui CCTV pada dasarnya memiliki seperti pengawasan proses pembelajaran pada umumnya. Yang membedakan adalah penggunaan CCTV yang bermudah dalam pengawasan dari pada cara yang dulu. Penggunaan CCTV dalam lingkungan sekolah diharapkan mampu memberikan efek positif dan menciptakan kondisi pendidikan yang lebih mutu tinggi. Kemudian CCTV di kamar santri juga memberikan manfaat yang cukup bagus agar dari tutorial, kumpulan lemari dan kamar santri serta mendapat mengetahui tingkah laku santri di asrama pondok. Selain itu dapat mengetahui tingkah laku santri, Pak Ustadz, dan dapat mengetahui santri-santri yang melanggar di daerah pondok pesantren gelap yang berupa rokok, pemerasan santri baru, keluar area pondok, dan pelanggaran syariat Islam yang lainnya. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Nur Hasan. Saya Pak Nur Hasan akan melanjutkan penjelasan dari Busra Karim. Karena di pondok pesantren sering terjadi kejadian berupa pembulian, pemalakan terhadap santri baru, merokok, membawa barang elektronik, dan yang lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kiai untuk berinisiatif untuk memasang CCTV di pondok pesantren agar mengetahui kegiatan santri di pondok semasa kiai tidak ada di lingkungan pesantren dan dapat mengetahui gerak-gerik ustaz dan ustazah yang di pondok pesantren, baik ustaz atau ustazah senior maupun ustaz dan ustaz baru. Selain itu, dampak positif CCTV dapat mengetahui kejadian yang terjadi di pondok dan pelaku utama di dalam kejadian itu terjadi berupa kejadian pembobolan lemari, pencurian selain juga mengetahui pelaku utama tersebut untuk ditindaklanjuti. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa Mirza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadul Hasan. Selain dampak positif penggunaan CCTV di pondok, peran CCTV di pondok juga mengandung dampak negatif, yakni berupa peretasan CCTV yang berupa web CCTV yang diretas pada orang lain.
dan dapat mengetahui sisi negatif santri di pondok serta dapat disebarluaskan di media sosial. Hal ini dapat menjelaskan nama pondok dijelekkan selain peretasan web CCTV rentan rusak akibat ulah santri yang sembrono dikarenakan santri pondok pesantren sering beraktivitas di kamar yang dapat membuat kerusakan pada CCTV dan perubahan pada CCTV. Perubahan CCTV bisa berupa menutupnya CCTV dengan suatu benda, menempatkan sesuatu benda CCTV dan mengubah kamera CCTV. Kerusakan CCTV sering terjadi di pondok dikarenakan santri sering menutup CCTV dan merubah arah kamera CCTV untuk menyembunyikan bukti pelanggaran yang terjadi di lokasi kejadian. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Huda. Saya Miftahul Huda akan melanjutkan penjelasan dari Al-Faruza. Dan tingkah laku santri yang sangat dibatasi dikarenakan adanya CCTV, sehingga para santri merasa selalu dipantau oleh CCTV. Hal ini dapat menyebabkan santri sering melakukan penutupan dan merubah arah kamera seperti yang disebutkan di atas. Selain penutupan kamera CCTV, para santri sering melakukan pelanggaran di area luar pondok dikarenakan di dalam area pondok dan sudut area pondok sudah dipasang CCTV yang sudah banyak beredar di area pondok dan lokasinya yang sulit diketahui orang. Hal ini menyebabkan santri lebih memilih melanggar di area luar pondok berupa keluar malam, kabur dari pondok dan melewati batas pondok pesantren. Dampak negatif juga terdapat di listrik. Hal ini dapat memburukkan listrik di pondok pesantren. Pondok pesantren sering terjadinya pemadaman listrik dikarenakan jumlah uang listrik yang kurang dan penggunaan listrik yang berlebihan. Akibat hal itu, para orang tua santri sering mengeluh dikarenakan biaya SPP pondok yang terus meningkat setiap tahun ajaran. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Ada. Silakan untuk Rafaelnya. Yo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Fahreza. Saya berasal dari kelompok 1 atau kelompok pertama. Jadi saya ingin bertanya. Tadi sudah disebutkan bahwa CCTV ini mempunyai dampak negatif dan dampak negatifnya itu lumayan banyak. Tetapi belum disebutkan bagaimana penanggulangan dari dampak negatif tersebut. Sehingga salah satu dari dampak negatifnya itu bisa mencemarkan nama pondok ketika ada peretasan kamera CCTV. Bagaimana cara menanggulangi agar CCTV tidak diretas dan nama pondok tidak dijelekkan atau tidak tercoreng? Ya, caranya itu gampang banget ya. Untuk peretasan CCTV, kita mungkin bisa memasang firewall atau pembatas antara CCTV dan juga akun-akun lain agar tidak diretas. Namun, bisa saja firewall tersebut yang sudah kita pasang itu bisa saja melakukan error atau diretas kembali, yang membuat CCTV kita tetap kena retas. Karena sehebat-hebatnya teknologi pasti akan tersebar. Jadi, untuk menanggulangi, mungkin kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita siap untuk memasang CCTV? Apakah perilaku kita sudah siap untuk memasang CCTV? Mungkin itu adalah suatu hal yang belum Kiai pertimbangkan ya. Namun kita juga tidak tahu, mungkin dengan adanya CCTV ini kita bisa terbiasa dan melakukan sikap yang baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Enggak ada. Kalau tidak ada, kami dari kelompok 4 akan menutup presentasi ini ya. Ya. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.